putri Sriwijaya Bayangkari Sumatera Selatan berhasil menjadi juara satu harapan dalam turnamen voli Bayangkari Cup 2024. Polres Lampung Tengah membongkar gubuk di perkebunan sawit yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba. Polda Bali menggerebek Flame Spa Seminyak yang diduga menjadi tempat prostitusi dengan modus spa dan 3 orang wanita berhasil diamankan. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Polres Lampung Tengah membongkar gubuk di perkebunan sawit yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba pada Selasa sore. Melansir informasi dari Humas Polda Lampung, Kasatres Narkoba Polres Lampung Tengah mengatakan pembongkaran gubuk tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat. Setelah dilakukan pembongkaran, Satres Narkoba Polres Lampung menemukan sejumlah barang bukti narkoba hingga alat hisap bong di dalam gubuk milik seseorang berinisial AL tersebut. Dan hingga saat ini Polres Lampung Tengah masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Polda Bali menggerebek Flame Spa Seminyak yang berada di Jalan Batu Belik, Bali yang diduga menjadi tempat prostitusi dengan modus spa. Dan dalam penggerebekan tersebut, 3 orang wanita berhasil diamankan pada Senin sore waktu Indonesia Tengah. Di Treskrim Polda Bali melakukan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan 3 orang wanita berhasil diamankan, yakni karyawan Flame Spa, 1 orang manajer dan 2 orang resepsionis. Meski demikian, ia menegaskan ketiga wanita tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah ketiga orang yang diamankan Polda Bali tersebut merupakan tersangka atau tidak. Dilakukan pengecekan, ditemukan modus spa kebugaran, ya, namun memberikan fasilitas body to body, ya, dengan cara terapisnya bugil dan diakhiri hand job. Jadi kaitan dengan hal ini kita dapat kategorikan sebagai dugaan tindak pidana pornografi. Di Treskrim Polda Bali melakukan penggerebekan terhadap Flame Spa Seminyak yang beralamat di Jalan Batu Belik, Kerobokan. Dari informasi yang diterima dari masyarakat tersebut, ya, berhasil diamankan 3 orang pada saat itu. Kemudian saat itu, ya, dilakukan pengecekan, ditemukan di dalam kamar terdapat customer dan terapis sebagaimana tadi yang disampaikan, ya, melakukan kegiatan yang diduga kegiatan prostitusi. Dan sudah diamankan beberapa barang bukti di lokasi dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan saat ini
3 orang diduga ya yang bertanggung jawab terhadap operasional flame spas tersebut sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kebakaran hebat terjadi di pabrik plastik PT Langgeng Jaya Plastindo di Jalan Kedamaian, Gresik. Api membesar hingga asap hitamnya pekat mengepul ke udara. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat pada Kamis siang. Diduga api bersumber dari kebakaran lahan kosong hingga menjalar ke pabrik plastik tersebut. Sementara itu, Kapolsek Kedamaian Ibtu Suhari mengatakan petugas berusaha untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran dari Drio Rejo dan Menganti juga telah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran yang terjadi di pabrik plastik PT Langgeng Jaya Plastindo di Jalan Kedamaian, Gresik, kali ini kita telah terhubung dengan Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindito Kuncoro Putro. Selamat sore Pak Danu. Selamat sore. Sehat Pak Danu? Alhamdulillah sehat. Bapak, terkait kebakaran di pabrik plastik yang pada siang tadi, saat ini seperti apa kondisinya Pak? Apakah sudah padam? Baik, kami laporkan, kebetulan kami Wakapolres Gresik beserta Kabak Ops dan beberapa perwira mendampingi Bapak Kapolsek Kedamaian di TKP kebakaran tepatnya di PT Langgeng Jaya Plastindo di Jalan Raya Kedamaian, Gresik. Untuk saat ini kebakaran masih dalam proses pemadaman. Info terakhir sudah bisa dilokalisir sehingga api tidak merembet ke bagian depan dari pabrik. Alhamdulillahnya kanan kiri bagian pabrik adalah bagian persawahan ataupun ladang sehingga tidak untuk api bisa terlokalisir di bagian belakang. Sekian. Apakah sudah diketahui Bapak penyebab kebakaran tersebut, lalu berapa luas yang terdampak oleh kebakaran itu? Awal mula informasi awal dari masyarakat yang kami dapat untuk kebakaran bermula dari lahan kosong yang dibakar. Lahan kosong yang terbakar. Kemudian merembet karena anginnya cukup kencang dan ini musim kemarau sehingga merembet ke bagian belakang dari bagian pabrik, yang mana di bagian belakang pabrik tersebut adalah tempat penyimpanan dan proses dari biji plastik. Kemudian juga bahan bakunya. Mengingat biji plastik tersebut dan bahan bakunya adalah bahan-bahan yang mudah sekali terbakar, sehingga pada saat itu langsung api tidak dapat dikendalikan. Seperti itu, dari informasi dari pabrik demikian, security pabrik. Lalu adakah korban jiwa Bapak dari kebakaran ini? Untuk sampai saat ini kami laporkan untuk korban jiwa masih belum ada dilaporkan. Dipastikan dari pabrik pun juga melaporkan untuk karyawan tidak ada yang menjadi korban dalam hal ini karena sudah dievakuasi terlebih dahulu. Pak Danu, jika kita melihat Bapak di dekat area pabrik tersebut ada pemukiman warga begitu, apakah ada rumah warga yang terdampak dari kebakaran tersebut? Kurang lebih jarak dari pabrik bagian yang terbakar yang belakang ke bagian pemukiman warga adalah kurang lebih berjarak 200 sampai 250 meter, sehingga untuk pemukiman warga alhamdulillah tidak ada yang terdampak kebakaran. Hanya mungkin kepulan asap saja yang mungkin berdampak ke pemukiman warga. Baik Pak Danu, apakah sudah diketahui juga Bapak kira-kira kerugian material yang terjadi pada pabrik plastik tersebut berapa totalnya Pak? Masih belum ada penafsiran dari pihak perusahaan pun kami masih berkonsentrasi dalam rangka untuk pemadaman, sehingga masih belum ada
penafsiran kerugian untuk kebakaran ini. Baik, Pak Danu, jika tadi kita melihat diinfokan juga dari beberapa sumber begitu dikabarkan kebakaran terjadi pada pukul 12 siang begitu ya Pak. Lalu hingga pukul 15.30 sore masih belum padam dan saat ini berarti sudah mulai mereda begitu ya Pak ya? Alhamdulillah sudah mulai bisa dikendalikan ataupun kalau reda masih dalam proses. Mohon doanya untuk bisa dipadamkan mengingat untuk biji plastik ini jumlahnya banyak dan menjadi pemicu dari kebakaran. Terus kemudian kendala kami adalah untuk pemadaman dilaporkan dari pihak pemadam kebakaran bahwa akses cuma satu, akses jalan menuju ke arah area yang terbakar itu cuma satu. Untuk area dari pemukiman warga tidak ada akses untuk kendaraan damkar untuk dapat mendekat ke bagian belakang, baik dari kanan maupun kiri karena semuanya dari lahan itu adalah lahan sawah, sehingga tidak ada jalan yang bisa digunakan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Danu. Semoga kondisinya cepat kondusif. Begitu Bapak, sehat selalu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Studio Polri TV melalui sambungan Zoom. Sehat selalu Bapak, salam presisi. Pemirsa, komplotan pencuri kendaraan bermotor antar kota di Jawa Timur berhasil ditangkap oleh tim Jatanras Polda Jatim. Komplotan ini dipersenjatai senjata tajam dan juga pistol airsoft gun untuk menakut-nakuti para korbannya. Tiga pelaku komplotan pencuri kendaraan roda 2 dan roda 4 diamankan anggota Subdit Jatanras Polda Jawa Timur di tempat persembunyiannya masing-masing. Ketiga pelaku diantaranya ED asal Surabaya serta MSA dan MB asal Lumajang, Jawa Timur. ED merupakan spesialis pencurian kendaraan roda 4 jenis pickup, sementara itu dua pelaku lainnya merupakan spesialis pencuri kendaraan sepeda motor. Komplotan pencuri ini beraksi di beberapa kota di Jawa Timur, diantaranya Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Lumajang, dan Jember. Setiap beraksi ketiga pelaku ini disenjatai oleh senjata tajam jenis celurit dan pistol airsoft gun yang digunakan untuk menakut-nakuti korbannya. MSA berperan sebagai eksekutor dengan cara merusak rumah kunci motor dengan kunci T, sedangkan tersangka MB sebagai joki ketika mereka melancarkan aksinya. Dalam kesempatan ini, Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim juga langsung mengembalikan kendaraan bermotor kepada milik atau korban curanmor, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Ini yang masih kita kembangkan, baik itu yang sepeda motor maupun mobil. Dan untuk khususnya yang mobil, memang ada spesialis mobil yang mereka cari itu, yang pick up. Infonya itu mereka ada pemesanan untuk untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Ini yang masih kita kembangkan. Dari TKP yang kita cek, dari saksi-saksi yang kita tanya, itu belum pernah meledak. Hanya untuk nakut-nakutin aja itu. Tapi senjatanya asli ya? Rakitan kalau kita lihat, dan air. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.